Jadi apa langkah Prabowo yang harus ditempuh agar koalisi tetap terjaga di tengah upayanya untuk memperkuat posisi pemerintahan? Kami akan berbincang bersama analis komunikasi politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cindy. Kang Ujang, kalau Kang Ujang Ya, sendiri melihatnya sudah adakah potensi resistensi nih dari Koalisi Indonesia Maju dengan adanya PKB dan juga Nasdem? ya resistensi ada, tapi kecil ya. Kalau PKB dan Nasdem tidak. Tetapi yang resistensi itu kan PKS, yang itu sudah ditolak oleh Partai Gelora. Ya penolakannya wajar karena dulu mereka bersatu gitu ya dalam sebuah partai dan Gelora menjadi bagian pecahan dari PKS. Jadi ketika misalkan Gelora sudah habis-habisan, mati-matian berdarah-darah memenangkan Prabowo Gibran, tahu-tahu PKS di ujung gitu ya menyelikung apa namanya menyusul dalam tikungan sehingga masuk koalisi Prabowo Gibran. Nah, ketika PKS misalkan jadi masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran, maka ya yang terancam adalah Partai Gelora karena PKS punya apa namanya kekuatan di parlemen, sedangkan Gelora tidak lolos ke parlemen. Itu menjadi sebuah kalkulasi politik, ada resistensi yang kecil dalam konteks masuknya PKS oleh Partai Gelora. Tetapi kalau bicara Nasdem, bicara PKB, ya kelihatannya ya diterima saja oleh Koalisi Indonesia Maju termasuk oleh Pak Prabowo. Sehingga hingga saat ini tidak ada dari kalangan Koalisi Indonesia Maju yang menolak kehadiran atau kedatangan masuknya PKB dengan Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju. Oke, Kang Ujang, tapi kan Partai Gelora nggak ada di dalam parlemen. Apakah dia sebenarnya juga punya daya tawar nih, bisa mempengaruhi partai lain di koalisi untuk juga itu, resisten sama partai lain? Daya tawar pasti ada ya, tetapi kekuatan politik itu kan dilihat dari jumlah kursi, jumlah apa anggota DPR. Nah, ketika mereka tidak lolos ke Senayan, tidak ada di Senayan, ya kalau soal bisik-bisik iya, tapi kalau soal mempengaruhi kebijakan partai, saya rasa tidak ya, karena partai-partai di koalisi Indonesia Maju mereka punya apa namanya independensinya sendiri, punya keyakinannya sendiri, punya penerimaan ataupun mau daya tolaknya sendiri kepada partai-partai yang baru datang atau kepada mereka-mereka yang kalah yang ingin masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Jadi saya melihat kalau soal Gelora dengan PKS itu soal masa lalu saja yang hingga hari ini masih belum ketemu gitu. Ya kalau ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau di dalam semua ya pasti ada yang tersingkir salah satunya begitu. Oke, kalau selain Gelora untuk yang partai politik yang ada di dalam parlemen, siapa lagi yang kalau Kang Ujang lihat? Kalau AHY kan kemarin bilang ini bukan soal besar-besaran koalisi, tapi gimana caranya nggak rontok di tengah jalan. Itu sinyal resistensi juga bukan? Ya, antisipasi. Saya rasa ini warning, sesuatu yang bagus saja, sesuatu yang positif. Artinya AHY mengingatkan kepada Pak Prabowo, mengingatkan ke Koalisi Indonesia Maju bahwa sejatinya membangun koalisi yang gemoy, yang gemuk, yang mayoritas itu tidak keropos. Artinya harus solid, harus juga berdasarkan kepada proporsinya masing-masing. Kalau saya sih melihatnya begini, kalau masing-masing partai mendapatkan jatah dengan proporsinya masing-masing, tidak akan ribut. Tetapi kalau ada yang terlukai gitu ya, kalau ada jatah kursi menterinya misalkan dikurangi, ya pasti ribut. Dan saya meyakini ya dalam konteks membangun koalisi yang gemuk tersebut, Pak Prabowo akan memperhitungkan asas proporsionalitas, baik bagi yang sudah masuk di koalisi Indonesia Maju maupun bagi yang partai-partai yang baru seperti PKS maupun Partai Nasdem. Jadi soal bagi-bagi saja kalau pembagiannya adil, proporsional ya akan tidak akan ribut. Tapi kalau pembagiannya sudah tidak adil, ya pasti akan ada gejolak di dalam atau di koalisi tersebut. Nah Kang, kalau kita lihat pernyataan dari Golkar, dari PAN, dua-duanya bilang nggak risau nih kalau ada partai masuk lagi, karena soal menteri kan hak prerogatif dari presiden. Apakah Kang Ujang ngelihat keademan pernyataan dari PAN dan Golkar ini bentuk legowo atau justru udah ada deal-dealan sebenarnya? Ya begini Mbak, kita sama-sama tahu ya ketika Pak Prabowo Gibran didukung oleh koalisi partai-partai di Indonesia, koalisi Indonesia Maju. Ada Golkar, katakanlah ada Demokrat, ada Gerindra, ya termasuk PAN. Itu sudah ada tanda tangan kesepakatan ya untuk katakanlah partai Golkar mendapat berapa, PAN mendapat berapa, lalu Demokrat mendapat berapa jatah kursinya, sudah pasti ada. Itu sudah di atas materai tanda tangan itu antara Pak Prabowo Gibran termasuk dengan partai-partai itu. Jadi kalau misalkan ada satu partai berbicara di publik misalkan punya jatah 5 kursi ya mungkin dulu kesepakatannya seperti itu.
Jadi Pak Zulhas, Pak Erlangga mengatakan santai, rileks, ya karena memang di awal sudah dibicarakan ketika mendukung pendaftaran di KPU yang lalu. Jadi sejatinya saat ini ya soal komitmen saja, soal kesepakatan saja agar tidak dikurangi jatahnya. Saya sih meyakini tidak ya, karena kalau dikurangi pasti akan ada riak-riak. Selain apa namanya tadi hak prerogatif Pak Presiden, tetapi di saat yang sama juga tadi asas proporsionalitas, asas keadilan itu menjadi penting dalam konteks menyusun formulasi kabinet di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Oke, Kang Ujang tadi menegaskan berarti memang sudah mulai terlihat ya ada riak-riak resistensi meskipun masih kecil tapi ada. Ya, faktanya ada Partai Gelora kan, tapi partai-partai lain tidak ada. Ya saya melihat itu bagian daripada dinamika ya. Tentu begini, dalam konteks membangun konstruksi koalisi kan harus ada kenyamanan, harus ada kesepahaman. Kalau tidak ada kenyamanan ya sulit. Nah, masuknya PKS seandainya jadi gitu ya ke koalisi Prabowo Gibran itu membuat Gelora tidak nyaman. Oke. Tetapi masuknya Nasdem dan PKB itu partai-partai lain santai-santai aja, Golkar, tadi ya PAN juga santai karena memang koalisi Indonesia Maju yang ada sebelumnya gitu, sebelum PKB dan Nasdem masuk itu ya mereka sudah ada angka-angka jatah kursi dan portofolio kursi menterinya mana sudah ada itu, sudah mereka sudah paham begitu. Oke, kita fokus ke Nasdem sama PKB dulu ya Kang, yang udah memang fix nih akan bergabung di pemerintahan. Nah kalau Kang Ujang ngelihatnya analisisnya seperti apa? Kalau Nasdem dan juga PKB bergabung nih di koalisi, dampaknya apa ke politik negara dan juga ke internal koalisi Indonesia Maju sendiri? Ya, sebenarnya kan sudah sesuai dengan analisa saya jauh-jauh hari, bahkan sering saya sampaikan di Kompas TV ya, bahwa nanti itu Nasdem, PKB, termasuk P3 saya katakan akan masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dan kenyataannya iya gitu ya. Nah, dalam konteks kalau masuk ke Prabowo Gibran, maka ya koalisi Prabowo Gibran itu akan mayoritas, akan 70% lebih kalau kita kalkulasikan. Nah, maka dalam konteks itu Prabowo Gibran dalam menjalankan roda organisasinya atau roda pemerintahannya, termasuk menjalankan kebijakan-kebijakannya, termasuk juga merealisasikan janji-janji kampanyenya akan mulus, akan lancar jaya. Tetapi persoalannya adalah yang harus kita waspadai adalah ketika misalkan Prabowo Gibran membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Nah, kalau tidak kalau membuat kebijakan yang salah jalan, salah arah, salah jalur, tidak pro rakyat, lalu dieksekusi disetujui ya oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju, maka ini kan menjadi persoalan. Ya ini sebenarnya yang sama mirip mirip dengan pemerintahan Pak Jokowi. Misalkan ketika revisi Undang-Undang KPK, ketika pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, ketika revisi Undang-Undang Minerba, itu kan tidak ada keperpihakannya kepada rakyat ataupun buruh, tetapi dieksekusi karena memang kekuatan pemerintahan Jokowi Maruf Amin mayoritas di parlemennya. Nah, formula seperti itu juga kelihatannya akan terjadi di pemerintahan Prabowo Gibran. Tetapi apakah Prabowo Gibran nanti tadi ya membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau tidak? Ya hanya sejarah yang akan melihat, sejarah yang akan menilai dan kita saksikan bersama. Dan mudah-mudahan saja gitu walaupun formulasinya sama, kekuatan parlemennya sama-sama kuat, tetapi mudah-mudahan Prabowo Gibran bisa menjalankan amanah publik, amanah rakyat dengan baik dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat seperti itu. Nah, dalam konteks di internal apa namanya Prabowo sendiri, ya saya sih meyakini ya sampai hari ini sampai detik ini mereka sih sudah sama-sama paham, sama-sama tahu. Tadi sudah saya katakan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Artinya partai A mendapatkan jatah menteri mana, portofolio menteri mana, itu juga sudah kemungkinan jauh dari awal sudah disepakati. Hanya tinggal memang memberikan jatah kursi menteri kepada PKB dan Nasdem berapa. Sebenarnya itu sih. Oke, PKB sama Nasdem kan yang paling baru nih gabung di koalisi, akan dapat jatah menteri. Pasti Mbak, yang namanya berkoalisi pasti dapat jatah menteri. Kenapa? Karena mereka sama-sama partai yang lolos parlemen. Apalagi mereka partai katakanlah kelas menengah ke atas. Berapa Partai kira-kira Kang kursinya? kalau saya Posnya sih, mana juga? kalau saya sih lihat ya yang proporsional itu ya dua. Nasdem dua, PKB dua itu proporsional. Tapi kalau lebih dari itu resistensinya akan ada. Tapi lebih kalau kecil dari angka tadi, maka kemungkinan besar juga mereka juga malas. Oleh karena itu saya melihat ya kalau proporsional dua itu ya cukup lah, cukup adil kalau saya melihatnya begitu. Berdasarkan kepada pengalaman analisa saya ya dari waktu ke waktu dari 5 tahun setiap menganalisa kabinet ya asasnya asas proporsionalitas. Kalau proporsionalitasnya terjadi, lalu keadilan terjadi, baik diberikan kepada Nasdem maupun PKB, maka ya semuanya akan happy, semuanya akan senang. Tetapi kalau
tidak adil, atau kurang, atau terlalu banyak, ini akan menjadi persoalan. Jadi 2 tuh menjadi angka yang menurut saya yang proporsional bagi Nasdem dan PKB. Oke, Kang Ujang terakhir, kalau untuk PKS dan PDIP, apakah kira-kira sampai akhir nanti akan istiqomah berada di luar pemerintahan jadi oposisi? Kalau PDI saya mungkin yakin, PDIP yakin karena ada kekecewaan kepada Pak Jokowi, kita tahu Pak di situ ada Mas Gibran sebagai katakanlah wakil presiden yang akan dilantik ya. Lalu kalau PKS ini masih 50-50, ada kemungkinan berkoalisi dengan Prabowo Gibran, ada juga menjadi oposisi. Tapi saya perlu mengingatkan begitu bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang ada kekuatan oposisi, ada kekuatan di luar pemerintah yang bisa mengawal, mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak salah jalan. Ini menjadi penting. Ya kalau demokrasi tanpa oposisi ya mohon maaf demokrasinya tidak akan sehat, tidak akan kuat dan tidak akan bermartabat karena nanti mohon maaf demokrasinya akan mudah dibelokkan begitu. Oleh karena itu kita butuh penyeimbang yaitu katakanlah PDIP dan PKS. Cuma PKS kelihatannya masih juga ya sedikit lagi digoda-goda ya dirayu-rayu untuk masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah nanti masuk atau tidak tentu Majlis Syuro yang akan mengambil keputusan 99 tokoh internal dari PKS tersebut Kang Ujang, begitu. tapi kalau PDIP sendiri yang jadi oposisi, kuat nggak kira-kira? Kalau saya sih menarik ya. Kalau PDIP oposisi sendiri menarik. Kenapa? Akan semakin keras, akan semakin kencang gitu ya dalam mengkritik pemerintahan Prabowo Gibran. Nanti kalau tidak didukung oleh partai lain, ya kelihatannya dia akan bersama-sama dengan civil society, dengan kekuatan apa namanya kaum intelektual, cendekiawan, kalangan kampus gitu, aktivis pasti akan ke sana apa namanya berkolaborasinya untuk bisa mengkritisi jalannya pemerintahan. Kalau kekuatan parlemennya pasti kalah. Tapi dalam konteks kekuatan membangun kekuatan narasi publiknya mungkin bisa juga menang kalau seandainya Prabowo Gibrannya membuat kebijakan yang tidak pro rakyat seperti itu. Tapi kalau membuat kebijakannya sesuai dengan keinginan publik, keinginan rakyat, ya kelompok pemerintah ya akan lebih unggul begitu. Oke, kita lihat ya nanti gimana Prabowo Gibran utak-utik nih, gimana komposisi kabinet menterinya. Karena kita tahu kan, itu hak prerogatif dari Presiden. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, sehat selalu, terima kasih waktunya untuk Rumah Pemilu.